Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah perpindahan panas. Dan di pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang perpindahan panas overall pada silinder. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu menghitung perpindahan panas overall pada silinder. Jadi, perpindahan panas overall pada silinder ini merupakan kelanjutan dari materi yang minggu lalu, di mana di minggu lalu kita membahas tentang perpindahan panas overall pada bidang datar. Dan di minggu ini, karena jadwalnya 2 pertemuan 7 dan 8, di pertemuan 7 ini kita bahas untuk silinder terlebih dahulu, kemudian nanti di pertemuan 8 kita membahas perpindahan panas overall pada bola. Nah, di materi ini, untuk membahas perpindahan panas overall pada silinder, ini saya jelaskan sedikit ilustrasi sederhananya dulu. Jadi, untuk kasus ini, biasanya untuk kasus yang paling umum, kita ilustrasikan dengan sebuah silinder berongga, di mana di dalamnya terdapat fluida panas A yang mengalir. Sementara bagian luar silinder terpapar oleh fluida yang lebih dingin. Misalnya di sini kita katakan sebagai fluida B. Nah, paparannya ini berasal dari lingkungan. Jadi kalau misalnya kita bayangkan itu di dalam misalnya sebuah pipa dalamnya itu ada fluida panas, kemudian bagian luarnya terpapar oleh udara. Jadi nanti pada pipa tersebut akan terjadi perpindahan panas konveksi dan konduksi yang terjadi secara simultan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk mekanismenya sendiri, pertama, panas dari fluida A mengalir menuju permukaan silinder bagian dalam secara konveksi. Kemudian yang kedua, panas diteruskan ke permukaan silinder bagian luar secara konduksi. Dan yang terakhir, panas mengalir menuju fluida B secara konveksi. Nah, mudah-mudahan dari sini kalian bisa membayangkan kira-kira bagaimana sih aliran panasnya dalam sebuah silinder berongga itu. Nanti untuk berikutnya saya berikan gambar supaya lebih ada gambaran. Nah, jadi di sini di gambar 1 ada skema sederhana untuk aliran panas konveksi dan konduksi pada sebuah silinder berongga. Jadi di sini ada sebuah silinder di mana ini kan silinder berongga. Jadi di sini ini dia kosong biasanya di sini ada fluida. Misalnya fluida panas tadi seperti yang sudah saya sampaikan pada ilustrasi di awal. Jadi misalnya di dalam rongga ini ada fluida panas, kemudian kan ini dinding silindernya. Nah, kemudian bagian luar permukaan silinder ini terpapar oleh udara sekitar, gitu. Kemudian di sini seperti biasa ada jari-jari dalam atau R1, kemudian ada jari-jari luar atau R2. Kemudian untuk ini ada panjang silindernya, yaitu biasa kita notasikan dengan L. Nah, lalu di sini ada profil temperaturnya, di mana di sini TA itu adalah suhu fluida panas A, kemudian ini mengalir secara konveksi ke permukaan dinding bagian dalam silinder tersebut. Jadi T1 ini posisinya di sini. Nih, di dinding bagian dalam ini ada T1, kemudian mengalir secara konduksi menuju T2 yang di permukaan luar silindernya ini. Nah, kemudian dari permukaan luar silinder, panasnya mengalir lagi secara konveksi ke fluida B. Fluida B ini fluida yang di sekitar silinder ini, begitu. Nah, ini kemudian saya lengkapi juga dengan tampak depannya supaya lebih mudah dibayangkan juga. Jadi di sini, nah di dalam rongga ini ada fluida A yang suhunya TA dengan koefisien transfer panas konveksinya HA. Jadi di sini ada TA, ada HA, kemudian di sini tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah T1 dan ini T2
Dan di bagian luarnya ada fluida B, di mana suhunya TB dengan koefisien transfer panas konveksinya HB. Kemudian di sini ada analogi listriknya seperti biasa, dan ini RC1 ini adalah tahanan konveksi. Konveksi yang pertama di mana dia dari fluida di dalam rongga ini menuju ke dinding bagian dalam. Kemudian RK ini ada tahanan konduksi, dan RC2 ini adalah tahanan konveksi dari permukaan luar silinder menuju ke lingkungan sekitar. Nah, sebelum nanti kita menyusun persamaan untuk menentukan laju transfer panas secara menyeluruh atau laju transfer panas overall-nya, sekarang kita sedikit mereview untuk masing-masing persamaannya. Jadi pertama di sini saya tuliskan dulu persamaan untuk laju transfer panas konveksi. Di mana untuk laju transfer panas konveksi, Q-nya itu sama dengan H kali A kali delta T. Nah, selanjutnya untuk laju transfer panas konduksi, ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan awal. Jadi ketika kita membahas perpindahan panas konduksi pada silinder, nah di sana ada persamaan laju transfer panas konduksi untuk silinder berongga, yaitu persamaannya ini. Jadi nanti dari kedua persamaan ini, karena kasus di sini kita melibatkan transfer panas konveksi dan konduksi, nanti kita akan mengkombinasikan kedua persamaan ini. Jadi ini mohon diperhatikan dulu. Selanjutnya, nah di sini adalah persamaan perpindahan panas overall dari fluida A ke fluida B. Jadi seperti biasa, pertama di sini seperti biasa paling mudahnya itu adalah kita menuliskan persamaan dalam bentuk ini delta T overall, kan delta T overall langsung dari fluida A ke fluida B itu TA min TB. Kemudian satuannya itu kalau misalnya kita ingat kembali, satuannya itu pasti adalah tahanan ya kan. Di sini ini nih sebenarnya adalah total tahanan. Nah, jadi dasarnya sebenarnya sama ketika kita mau menghitung perpindahan panas overall, baik itu pada bidang datar, silinder, maupun pada bola nanti, kita akan dasarnya adalah ini, paling mudah adalah delta T overall dibagi dengan total tahanannya, di mana nanti tahanannya itu akan menyesuaikan mekanisme transfer panas apa saja yang terjadi. Di sini karena ada dua proses konveksi dan satu proses konduksi, makanya persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi di mana? Jadi sebenarnya masing-masing persamaan ini dasarnya adalah persamaan ini tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa Q konveksi itu sama dengan HA delta T dan Q konduksi sama dengan ini. Jadi nanti kedua persamaan ini dikombinasikan akan menjadi persamaan ini yang sudah saya tuliskan. Tuh. Di mana di sini kan untuk penyebutnya coba kita bahas satu-satu dulu. Pertama di sini ini sebentar ya. Saya tuliskan. Ini adalah konveksi, ini saya lambangkan dengan C ya, konveksi pertama. Kemudian ini kan tadi konveksi kedua. Konveksi kedua. Dan ini tadi adalah konduksi K. Nah, jadi sekarang di sini untuk persamaan konveksi pertama dulu ya, untuk tahanan termal konveksi yang pertama. Itu kan tadi aliran panasnya dari fluida A di dalam rongga menuju ke dinding bagian dalam silinder. Berarti di sini ada 1/HA dikali A1. A1 ini, coba kita sambil kembali lagi ke gambar yang tadi. Nah, bahwa A1 ini adalah yang di sini.
Tapi kalian perlu bayangkan juga bahwa yang luas permukaan transfer panasnya itu adalah selimutnya, jadi bagian dinding tabungnya. Nah, karena itu A1 itu kita rumuskan dengan 2pi R1 dikali L. Kenapa 2pi R1 dikali L? Karena kan tadi saya katakan bahwa A di sini yang digunakan adalah selimut tabungnya. Berarti kan selimut tabung itu kan luasnya itu kalau misalnya kita buka, itu kan berarti sama aja kayak keliling si lingkarannya dikalikan dengan panjang silindernya kan. Dimana keliling lingkaran itu sama dengan 2pi R dan dikali panjang. Jadi 2pi R dikali L. Nah, ini kita gunakan R1, maaf. Kita gunakan R1 karena kita kan gunakan jari-jari yang bagian dalam dulu. Nah, di sini kan. Tadi kan yang di sini, berarti kita pakainya R1. Nah, nanti kemudian untuk yang konduksi ini saya rasa udah cukup jelas. Ini sama dengan dasarnya adalah berasal dari persamaan yang tadi saya sampaikan di sini. Ini, jadi kan dibalik ln R2 per R1 per 2pi KL. Nah, kemudian untuk yang konveksi kedua, di sini ada 1 per HB dikali A2. Jadi untuk A2 ini, tadi penjelasannya sama, tapi kita gunakan A2-nya ini selimut silinder yang bagian luar. Jadi kita gunakannya jari-jari kedua, jari-jari luar atau R2. Nah, jadi di sini untuk A2-nya sama dengan 2pi R2 dikali dengan L. Nah, sehingga dari sini tadi ketika kita sudah tahu rumus untuk A1 dan A2-nya adalah ini, nah dari persamaan ini kita jabarkan untuk A1-nya. A1-nya adalah 2pi R1L. Jadi ini untuk masing-masing nilai A-nya itu dituliskan rumusnya. Sama halnya juga dengan A2, ini dibuka, dijabarkan persamaannya menjadi 2pi R2 kali L. Kemudian di sini kan, nah di sini kan karena ada, bentar saya hapus dulu. Nih, jadi saya tunjukkan ulang. Di sini kan karena bawahnya ini masing-masing ada 2pi L, ya kan? Di sini juga ada 2pi L, dan di sini juga ada 2pi L. Jadi ini dinaikkan menjadi pembilang. Jadi di sini ada 2pi L dikali TA min TB, sementara untuk penyebutnya 2pi L semua sudah hilang. Jadi persamaannya ini terlihat lebih sederhana adalah ini. Sudah? Kita hapus dulu. Berikutnya, nah sekarang kita akan membahas persamaan. Bagaimana sih kalau misalnya kita diminta untuk menentukan koefisien perpindahan panas overall-nya. Nah, di sini untuk kasus silinder, koefisien perpindahan panas overall dapat dihitung berdasarkan bidang dalam atau bidang luar silinder. Jadi untuk nilai U itu sendiri ada U yang bagian dalam atau U1, ada juga U bagian luar atau U2. Jadi di sini pertama kita bahas dulu untuk yang bagian dalam dulu. Ini di sini saya masih tuliskan tadi persamaan dasarnya untuk laju transfer panas overall pada silinder berongga. Di sini masih saya tuliskan supaya nanti bisa lebih mudah menurunkan persamaannya. Jadi di sini untuk bidang dalam dulu. Bidang dalam itu kan kita gunakan tadi A-nya A1, ya kan? A1. Nah, berarti di sini
Kalau misalnya kita ingat bahwa hubungan antara Q, laju transfer panas overall, dengan U itu adalah Q sama dengan U dikali A kali delta T overall. Overall ya. Nah, delta T overall. Nah, berarti di sini kita kan mau menentukan persamaan untuk U ini kan. Kita mau menentukan persamaan untuk U ini persamaannya gimana? Itu kan. Nah, berarti kita nanti susun dulu. Di bagian pembilangnya itu ada A kali delta T overall. Jadi, untuk yang bidang dalam ini, kita susun dulu Q sama dengan, ini harus ada A1-nya, karena kita kan mau membuat persamaan yang bentuknya sama dengan ini tadi kan. Nih. Jadi karena tadi bidang dalam, makanya A1 dikali ini delta T overall, T amin TB. Nah, kemudian ini penyebutnya gimana? Nah, ini perlu kalian perhatikan baik-baik. Nah, jadi sebenarnya penulisan persamaan ini awalnya dari sini. Jadi persamaan ini. Jadi kan A1-nya saya naikkan ke atas kan. Dari sini tadi A1-nya ini naik ke atas ini. Jadi kan di sini ada A1 nih. Sama dengan ini kan. Ada A1 di sini. Nah, berarti otomatis yang di sini tadi hilang. Jadi ini tinggal 1 per HA. Kemudian, gimana untuk yang persamaan konduksi dan konveksi kedua ini? Nah, supaya tidak merubah persamaan awal yang ini tadi, berarti kita harus menambahkan A1 di sini dan di sini. Kenapa? Karena kan tadi kita punya persamaan awal yang ini nih, yang saya kotakkan merah. Kemudian di sini karena A1-nya naik ke pembilang, di sini ada A1 naik ke pembilang. Nah, supaya persamaan ini tidak merubah persamaan yang saya kotak merah ini, maka di sini harus dituliskan A1 dan di sini ada A1. Karena kalau misalnya nanti ini untuk ngecek aja ya. Misalnya nanti kalau misalnya persamaannya kayak gini, ini kita coret atau begini. Misalnya nanti dari persamaan ini A1-nya turun nih ke masing-masing penyebutnya. Misalnya di sini A1, kemudian di sini ada A1, di sini ada A1 ya. Misalnya dari sini kan, berarti kan otomatis A1-nya di sini udah nggak ada kan. Karena kita pindahkan ke bagian bawah sini, ya kan. A1, A1, A1. Nah, nanti di sini ada A1 ini kan berarti bisa coret, ya kan. Di sini juga bisa coret. Akhirnya persamaannya itu akan sama dengan persamaan yang saya berikan kotak merah ini. Nah, mudah-mudahan cukup bisa dimengerti. Jadi kenapa harus kita tambahkan A1 di persamaan konduksi dan konveksi kedua ini ya. Coba saya hapus dulu. Tadi sampai sini udah kita tambahkan A1 di sini dan di sini ya. Nah, kemudian seperti biasa untuk masing-masing nilai A-nya ini kita jabarkan persamaannya di mana A1 sama dengan 2pi R1 dikali L. Ya kan? Kemudian di sini juga dijabarkan. Di sini juga dijabarkan 2pi R1 kali L. Nah, kemudian berikutnya di sini 2PL-nya ini karena atas dan bawah ada bisa dicoret 2PL, ini saya coret 2PL, 2PL. Nah, jadi ini persamaan paling sederhananya adalah seperti ini. Ya kan?
Nah, untuk kalau misalnya kita menghitung Q berdasarkan dari bidang dalamnya, kita bisa gunakan persamaan ini. Dan dari persamaan ini juga kita bisa menentukan nilai U-nya. Ini kan karena ini adalah A1, ini adalah A1 kan, berarti ini bentuknya udah sama dengan yang ini tadi, ya. Yang atasnya udah A1 dikali delta T overall, berarti yang ini 1 per ini ada 1 per ini, penyebutnya ini adalah U bagian dalam. Jadi nilai koefisien transfer panas overall apabila ditinjau dari bidang dalam silinder. Jadi di sini dituliskan bahwa U1 sama dengan 1 per HA ditambah R1 ln R2 per R1 per K ditambah R1 per HB dikali R2. Gitu. Oh, ini nggak usah dihapus dulu. Selanjutnya nanti kita bahas yang bagian dalam. Nah, di sini masih saya berikan juga persamaan tadi, persamaan umumnya. Nah, sekarang kita bahas gimana sih menentukan koefisien transfer panas overall berdasarkan bidang luar dari silinder. Jadi di sini untuk bidang luar kan tadi kita notasikan dengan A2. Jadi di sini ini prinsipnya masih sama. Jadi karena kita ingin membentuk persamaan ini sesuai dengan persamaan yang ini, jadi kita tuliskan A2 di sini kan. A2 dikali TA minus TB. Nah, seperti yang tadi juga, yang di bidang dalam itu, kan kita harus menambahkan, tadi kan kita harus menambahkan A1 kan. Nah, di sini kita harus menambahkan A2 di bagian pembilang sini. A2 dan di sini A2. Sementara di sini kan awalnya tadi ini ya, yang persamaan konveksi kedua ini kan 1 per HB kali A2. Berarti kan ini A2-nya kan naik kan ke sini, naik. Jadi tinggal 1 per HB saja. Jadi sementara yang di konduksi dan konveksi pertama ini pembilangnya harus dikalikan dengan A2. Penjelasannya sama seperti yang tadi. Kemudian, nah dari sini A-nya kita jabarkan persamaannya. Di sini ada A2, di sini persamaan A2. Dan juga di sini 2PR2 dikali L, gitu kan. Nah, kemudian karena di sini ada yang sama, 2PL saya coret seperti tadi ya, 2PL dicoret, 2PL. Nah, jadi akhirnya persamaan yang paling sederhana adalah ini. Jadi ini adalah persamaan untuk laju transfer panas overall apabila kita meninjaunya dari bidang luar silinder tersebut. Gitu. Ini persamaan paling sederhananya. Jadi tadi kita berawal dari memasukkan luas permukaan yang bagian luar, pada akhirnya diperoleh persamaan ini. Nah, dari sini pun, ini kan tadi kita sudah tahu kalau 2PR2L ini kan sama dengan A2. Berarti kan ini sama dengan A2 dikali delta T overall. Nah, di sini 1 per penyebut ini adalah nilai U. Jadi di sini kita sebut dengan U2. Saya tulis U2 sama dengan 1 per R2 per HA, R1, dan seterusnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan udah cukup jelas. Kemudian di sini tidak saya berikan contoh karena saya rasa dari penjelasan ini sudah cukup saya jelaskan semua. Jadi untuk selanjutnya langsung kerjakan saja soal latihan ini.
Nah, di sini prinsipnya sama kayak tadi ya, jadi kan tadi saya sudah sampaikan persamaannya, secara lengkap juga bagaimana cara menentukan ki, bagaimana cara menentukan U1, U2, dan penurunan persamaannya. Di sini langsung kalian coba aja, kerjakan setelah pelajari materi tadi, kerjakan soal yang ini. Di sini prinsipnya sama, ada sebuah cup atau silinder berongga di mana di dalamnya terdapat air yang mengalir, suhunya 50 derajat Celcius. Kemudian di sini diketahui ada diameter dalam, ketebalan, dan konduktivitas termalnya sekian. Nah, di sini yang diminta adalah hitunglah koefisien transfer panas overall serta panas yang hilang per satuan panjang cup apabila suhu lingkungannya 20 derajat Celcius. Nah, di sini kalau misalnya hanya diminta hitunglah koefisien transfer panas overall dan ini kan tidak diminta bagian dalam atau bagian luarnya. Jadi kalian hitung kedua-duanya. Jadi nanti kalian hitung U1, U2 serta nanti hitung Q overall-nya. Gitu. Jadi silahkan dicoba kalau misalnya ada yang ada kendala atau masih ada kesulitan dalam mengerjakan soal latihan ini disampaikan aja. Boleh ditanyakan. Kemudian itu saja materi untuk pertemuan 7. Insya Allah berikutnya nanti kita lanjutkan di pertemuan 8 tentang perpindahan panas overall pada bidang yang berbentuk bola. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.